Ini kota, tempat di mana semua orang dan segalanya berjalan dengan cepat. Karena dituntut untuk serba cepat, rasanya kesehatan mudah banget deh menurun di lingkungan seperti ini. Ngomong-ngomong, pas nonton ini kamu lagi ngapain sih? Lagi OTW ke tempat kerja atau dikejar-kejar deadline sama si bos? Sebelum mulai, yuk kita cari posisi terpewe dulu. Kalau kamu sakit gara-gara salah posisi duduk, gimana? Menurut survei dari The Finery Report, 83,8% responden menganggap lembur adalah hal yang biasa. Sementara, 69,6% responden mengaku rutin bekerja di akhir pekan. Beberapa responden mengatakan mereka menghabiskan rata-rata 100 jam per minggunya untuk bekerja. Sementara, yang lain bekerja antara 75 hingga 80 jam per minggunya. Jadi, hari ini kamu sudah menghabiskan berapa jam untuk bekerja? Ingat ya, tubuh kamu juga butuh untuk beristirahat dan bersantai. Nah, supaya kamu makin paham, kamu harus banget nih dengerin beberapa pendapat dari teman startup. Gue jadi nggak tahu nih kapan waktunya gue kerja, kapan waktu tanggal merah, kapan weekend, kapan udah saatnya gue berhenti. Akhirnya gue balik pertanyaannya gitu. Apakah ketika WFH, lu datang sesuai jam kerja kantor lu, kalau jam 8 lu datang, keluar jam 5, jam 11 lu makan siang? Enggak, lu bangun lebih siang, bangun lu masih pakai boxer sama kaos kutang, lu turun makan dulu, mungkin mandi enggak, lu udah lu ngopi dulu, baru lu buka laptop jam 11. Udah gitu mungkin jam 12 lu nganterin nyokap lu ke pasar. Terus balik jam 2 gitu, misalnya jam 1, lu baru mulai kerja. Mau kerja ternyata lu capek, rebahan dulu. Rebahan taunya udah jam 2 misalnya, atau jam 3 gitu. Terus lu baru kerja, terus lu kerja sampai jam 9 malam. Terus lu bilang lu lembur. Itu kan bukan lembur gitu, sebenarnya itu jam kerja lu gitu. Itu pendapat tentang apa yang orang sering sebut sebagai hustle culture. Tapi sebenarnya, apa sih hustle culture? Kaidah yang dipegang sama orang-orang yang kayak gue pengen cepet kerja, pokoknya hard working, gue hustling banget supaya gue mendapatkan goals gue cepat. Atau misalnya lu ketika kerja malah lu kayak memamerkan ke teman-teman lo gitu, kayak lo foto laptop nih sama gelas Starbucks, hustling gitu misalnya, welcome Monday misalnya gitu. Kayak menurut gue ini kan jadi kalau menurut gue, balik lagi ya, social media itu punya lu, terserah lu, tapi kayak jadi salah tangkap tentang hustle culture ini menurut gue. Kita sering ketemu orang-orang yang menjunjung budaya workaholic. Kenapa? Soalnya hal tersebut dianggap biasa. Dan banyak banget nih istilah, kalau mau sukses ya kerja keras lah. Apalagi zaman sekarang startup jadi incaran anak muda untuk berkarir. Karena memang environment-nya dibikin untuk yang seumuran segini gitu. Mungkin ketika kita ngomong 60, 70 nggak, 60 lah let's say gitu. Nggak cocok untuk kerja di sini gitu. Tapi kan dulu pas yang si 60 ini 20 juga kerja kan. Tapi nggak di startup aja. Dan pasti ada minusnya juga kan. Tapi nggak bisa komplain gitu. Nah, complainingnya ini yang kita makan. Jadi yang diomongin anak-anak Gen Z semua gitu. Kitanya Gen Z, kita konsumsi konten Gen Z, yang lagi curhat juga Gen Z. Industri yang lagi jalan, startupnya juga startup Gen Z gitu. Kita sudah berdiskusi dengan changemaker dari teman startup. Tapi, kalian tahu nggak sih apa itu teman startup? Jadi kita memang share insightful knowledge terkait bisnis, startup, dan semua related topics yang memang berhubungan dengan UMKM, small business, dan juga startup tadi. Yang belum ada adalah hal-hal fundamental yang sebenarnya harus dipahamin. Jadi maksudnya apa nih hal fundamental? Kita sebagai audiens lebih senang dapat konten yang memang tips and trick gitu. Misalnya 3 cara untuk mendapatkan 100 juta, 3 cara meningkatkan penjualan kamu menjadi ratusan kali lipat. Itu kita suka banget terima yang kayak gitu. Tapi sedangkan sayang sekali kalau kita tidak dibekali dengan fundamentalnya gitu. Kalau cuma diajarin cara ngekliknya di e-commerce-nya seperti apa, settingannya seperti apa, pasang iklannya gimana, tapi sebenarnya tahu nggak sih sebenarnya proses consumer behavior kalau lagi mau beli barang lo? Gimana sih consumer decision proses ketika mau membeli suatu barang? Yang sebenarnya harus kita pahamin dulu, baru kita bisa menggunakan tips and trick tadi. Dan sayangnya tips and trick ini menurut gue pribadi itu tidak applicable buat semua orang. Wah, kayaknya startup menarik perhatian anak muda untuk memulai karirnya nih. Tapi, kalau mau jadi bagian dari startup, kita harus punya skill apa aja ya? Kreatif pasti.
Karena kan namanya startup itu lo belum settle, oke lah, lu work in systems, tapi lu diharapkan untuk bisa inisiatif dan kreatif, itu pertama. Yang kedua, mungkin lo harus bisa fast learning, karena mereka itu growth-nya tinggi banget, jadi lo harus gak bisa kayak lo diajarin terus lo masih gak bisa hari ini, besok sebulan 2 bulan ya pasti kedepak punya. Ketiga ya itu, lo harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang cepat, yang memang agile banget untuk lo jalanin gitu. Dan yang terakhir mungkin lo harus bisa kerja di bawah tekanan nih. Ya kalau memang lo nggak punya skill untuk learning fast, lo nggak bisa adaptasi yang cepat, lo nggak bisa work under pressure, kayaknya mungkin lo nggak bisa bertahan sih gitu. Di acara campaign Seru di Rumah, Dr. Ria menyampaikan bahwa hustle culture merupakan budaya di mana seseorang bekerja tanpa henti, dimanapun dan kapanpun. Hal ini menyebabkan mereka tidak pernah merasa puas akan hasil pekerjaannya. Budaya glorifikasi gila kerja tuh juga lagi ngetren banget ya Mas ya. Sempet kemarin ngeliat beberapa artikel tuh dibilang kayak sekarang tuh hustle culture tuh jadi lazim gitu. Dan efeknya juga ternyata bikin orang tuh kerja tanpa henti dimanapun dan kapanpun. Apalagi sekarang kita tuh lagi WFH juga ya Mas ya. Jadi makin berkembang aja nih sebenarnya si hustle culture ini. Bener gak sih Mas? Bener. Kita nggak muluk-muluk lah. Ketika kita kerja, kasih effort lebih, pasti kita mendapatkan lebih pasti gitu. Tapi lebih ke arah kayak, oke, sebatas sampai mana sih? Gitu. Yang sehat seperti apa sih? Gitu. Dan tidak mengglorifikasikan itu. Itu yang paling penting sih. Cuman ya nggak muluk-muluk, karena kita kan bukan Rafathar ya. Jadi ya emang harus kerja gitu, maksudnya memang harus kerja. Ketika gue harus pulang lebih malam, ya gue akan pulang lebih malam. Tapi do you understand the meaning of staying late at night untuk kerja? Apa dampaknya itu gitu loh maksudnya. Itu kan plus minus ya. Ketika kita dampaknya kita kerja sampai malam, misalnya kita tidak istirahat, oh memang ada deadline yang harus gue kejar, memang ada tanggung jawab, memang ada goals yang mau gue tuju. Tapi sebenarnya secara negatif kan banyak ya Mas ya. Kalau gak tidur malam kaki bisa rematik, besok misalnya paru-paru basah misalnya gitu ya. Maksudnya itu kan dampak negatifnya gitu. Dan kayaknya kalau menurut gue ya harus tahu porsi sih gitu. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja ada ketentuan mengenai lembur, yaitu maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Demikian juga waktu kerja dalam ekonomi digital, maksimal 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Jadi yang kelebihan bekerja harus gimana dong? Hai, mumpung kita lagi bahas tentang topik itu, Campaign.com lagi ada challenge mengenai hustle culture. Ayo ambil aksi untuk self-care hustle. Klik link di bawah ini, download aplikasi Campaign for Change, dan ambil aksi untuk dunia yang lebih baik.